Saya ingin Kang Deddy menjawab itu. Pidato Kang Deddy Mulyadi ngaji. Kang Deddy diserbu beberapa pertanyaan oleh presenter. Dengan santai, dengan lugas, Kang Deddy menjawab semuanya. Prabowo, para ustadz, para menteri pasti terkejut. Luar biasa teman-teman pidato Kang Deddy ngaji ini. Ya, bahkan satu ruangan pun diam, tersenyum, tepuk tangan mendengarkan jawaban pidato Kang Deddy Mulyadi ngaji ini. Saya mau singgung soal politik. Saya ingin Kang Deddy menjawab itu. Kamu nuduh ya, saya politisasi kasus ini ya. Itu, saya mau Pasti nanya. tolong dijawab. Tanya sekarang. sama Pak Otto, justru kasus ini akan menghambat saya tadinya. Ini kasus ini, kalau tidak Pak Prabowo sangat mencintai saya dan mendukung apa yang saya lakukan, gak jadi nyalon gubernur. Serius ini. Saya serius. Jadi kalau dikatakan saya mempolitisasi kasus ini, justru kasus 7 perbinaan ini akan membuat saya batal nyalon gubernur. Batal nggak sekarang? Nggak kan? Karena Pak Prabowo-nya menggunakan rasa. Kan kata Pak Prabowo begini, bantulah banyak orang. Kalau kamu tidak bisa bantu banyak orang, bantulah sedikit orang. Kalau kamu tidak bantu sedikit orang, kamu bantulah 1 orang. Kalau kamu bantu 1 orang tidak bisa, jangan bikin susah orang. Nah, saya ini mengamalkan itu. Karena saya mengamalkan itu, rekomendasinya jadi cepat. Untung pimpinan saya Prabowo Subianto, kalau yang lain nggak jadi saya calonin. Kita beri. Tapi saya masih penasaran kan, Ya. kenapa seorang Kang Deddy bukan lawyer, polisi apalagi kagak, Polisi bukan. jurnalis juga bukan, Jurnalis bukan. iya, tapi bertemu dengan lebih banyak orang dibanding saya dan Bang Don mungkin gitu kan, dalam urusan Vina ini. Itu kan urusan kemanusiaan. Kalau urusan kemanusiaan, maka tidak ada status sosial. Lawyer itu kan status sosial. Alat penegak hukum status sosial. Wartawan status sosial. Tapi kemanusiaan adalah status hati. Kalau kemudian lebih banyak turun, lebih banyak berkomunikasi, lebih banyak menggali perkara yang dalam sehingga dari gelap menjadi terang, itu adalah panggilan jiwa. Karena itu panggilan jiwa bahwa dalam diri manusia itu ada lentera dalam itu. Dalam. Karena ada lentera, tergantung. Lentera itu mau dinyalakan atau dipadamkan. Dan Kang Deddy menyalakan lentera itu. Saya itu terpacu untuk lentera saya menyala. Terpacu oleh apa? Terpacu oleh sebuah keadaan. Karena semuanya diam, maka harus ada yang berbicara. Sebelum kita ke lebih teknis, karena kan ini kebetulan Kang Deddy lagi mau maju nih, walaupun hilalnya belum jelas gitu, Jawa Barat. Orang lalu Belum terlihat. Jangan-jangan ini ada hubungan untuk kepentingan elektoral. Iya, panggung. Cari panggung nih. Ada kepentingan hubungan untuk elektoral. Ya. Menurut saya begini, bahwa politik itu kan pada akhirnya itu lahir dari sebuah kepercayaan. Karena politik lahir dari sebuah kepercayaan, maka politik proses. Karena politik proses, maka politik harus mengambil dari bawah ke atas. Dari kursi dan tempat gelap dibawa ke tempat yang terang. Politik adalah panggilan kemanusiaan. Maka politik hakikatnya adalah berbuat kebaikan. Nah, dalam prinsip-prinsip itu yang saya kembangkan bahwa saya berkomunikasi dengan publik, saya dekat dengan masyarakat, saya hidup di tengah-tengah masyarakat, bukan barang baru. Dan ada pada peristiwa besar dalam masyarakat termasuk Vina. Iya, Vina itu kan hanya bagian dari peristiwa yang saya temukan. Kalau dilihat perjalanan di media sosial saya sudah banyak menemukan ratusan peristiwa. Yang peristiwa itu tidak ada konsultannya, tidak ada konten kreatornya, tidak ada ahli brandingnya. Itu lahir di tengah masyarakat secara alamiah yang kebetulan saya berjalan dan menemukannya. Memang Don, kelebihan Kang Deddy ini adalah natural. Iya. Jadi semua seperti berjalan begitu alamiah. Iya. Termasuk melakukan pekerjaan-pekerjaan ini, termasuk model belusukan lah ya. Iya, sebenarnya kan model belusukan itu, kalau orang Sunda itu kan saya menyebut dari dulu adalah kukurusukan.
belusukan itu bahasa Jawa. Iya. Bahasa Sunda itu Sundanya kukurusukan. Nah, kukurusukan itu adalah orang yang mau masuk ke lorong-lorong, orang mau masuk ke kebun-kebun, orang mau masuk ke hutan-hutan. Itu namanya kukurusukan. Dan itu sudah saya lakukan sejak saya menjadi anggota DPRD Kabupaten tahun 1999. Cuman bedanya dulu tidak terdokumentasikan dalam Google, Eranya dalam belum digital. YouTube, dalam Method. Facebook, Iya. dalam Instagram, tidak. Tapi itu terdokumentasikan di hati masyarakat. Ya, itu sebabnya mungkin sekarang Kang Deddy punya warga di media sosial. Follower di YouTube itu 5 juta lebih ya. Iya 5 juta. Bicara tentang Gubernur Jawa Barat, kalau diperhatikan ada upaya-upaya membuat perubahan menjadi lebih baik. Baru pendakwah bagus, cara penyampaiannya bagus, tutur bahasanya bagus, lamun Bapak Aing hebat. Orang sakit itu akan mengalami 7 tingkatan derajat kemiskinan dalam waktu sekejap. Sehingga kategori pembiayaan bagi masyarakat yang sakit jangan lagi bicara miskin dan kaya. Kenapa? Kita anggota DPR, kita pejabat kena sakit, kita akan jatuh miskin. Untuk itu negara harus hadir dalam memberikan jaminan layanan kesehatan bagi seluruh warga. Nah, hari ini saya dalam 2 hari ini, bahkan 3 hari ini menghadapi problem tentang kriminalitas remaja. Kriminalitas remaja itu berdampak pada perkelahian yang direkam di media sosial, sistem pengelolaan kriminalitas tawuran yang dikelola oleh gangster, melahirkan kaderisasi, dan yang menjadi target yang harus berkelahi di bawah umur 18 tahun agar bebas dari jeratan hukum. Sudah berkembang di media sosial secara sistemik, dan perkelahian itu diraih dari pengaruh media sosial yang membentuk karakter pikirannya. Apa sih sebenarnya yang terjadi? Sebenarnya yang terjadi adalah ketika mereka tawuran, masuk ke rumah sakit, BPJS-nya tidak klaim. Barusan saya beresin 15 juta. Ketika BPJS-nya tidak klaim, orang yang berkelahi, itu orang tuanya nggak mampu. Mau yang menang tidak mampu, yang mau kalah tidak mampu. Berproses peradilan melahirkan kemiskinan, tidak berproses peradilan pulang lagi ke rumah melahirkan kemiskinan baru karena orang tuanya tak sanggup lagi menghadapi. Maka negara harus hadir untuk mencari solusi. 1, solusi terhadap pembiayaan rumah sakit. 2, solusi recovery terhadap anak-anak yang berkelahi itu, karena itu anak bangsa. Inilah negara harus punya pikiran out of the box. Tidak bisa hanya berbicara proses hukum kembali ke orang tuanya udah nggak sanggup. Ini Jawa Barat. Terusin mantan Bupati Purwakarta, Pak Deddy Mulyadi. Apa tanggapan Deddy? Ya, terima kasih. Orang Sunda juga. Baik, terima kasih Bang Karni. Orang Sunda itu akrab sekali dengan amplifier. Jadi amplifier. Jadi rata-rata masjid di Jawa Barat, di Banten itu pakai amplifier. Itu pengeras suara atau toa. Mirip sama Ya, jadi toa itu kan di atas besar, kemudian alat untuk mengaturnya itu besar kecil atau mematikan menghidupnya disebutnya amplifier. Jadi bukan hal yang baru bagi saya kalau yang ujungnya fire itu. Nah, tetapi yang paling penting adalah dalam sudut pandang saya, memang secara umum masyarakat Indonesia itu memiliki kegandrungan sejarah. Dia rindu sekali terhadap nilai-nilai masa lalu dan untuk diaplikasikan dalam masa kini. Tetapi yang menjadi problem adalah selalu menemukan guru yang salah. Nah, dalam perspektif ini saya melihat bahwa justru kita kalau kalangan birokrasi harus mengambil pembelajaran. Misalnya kasus Raja Sejagat itu, Raja Agung Sejagat itu, saya diskusi dengan teman-teman, justru yang saya diskusikan adalah tata nilai seninya. Misalnya rombongan helaran kata orang Sunda, atau kemudian di situ karyaannya, atau rombongan pawainya itu cukup menarik. Pakaiannya cukup menarik, penataan upacaranya relatif apik, kemudian sampai ajudan rajanya juga hebat, pakaian rajanya juga bagus. Artinya apa yang harus diambil pelajaran? Bahwa birokrasi harus mencoba jangan kalah sama mereka.
yang digajinya besar, kemudian bajunya tidak menarik, itu birokrat dari Senin sampai Jumat itu. Upacaranya tidak menarik, tidak menjadi tontonan. Kenapa? Karena dalam birokrasi kita itu ada yang hilang, itu ruh kebangsaan. Kenapa ruh kebangsaannya hilang? Karena tatanya menjadi tata yang normatif, yang kaku, yang dibuat dalam tata aturan yang kaku itu melahirkan ketidakkreatifan, sehingga peningkatan tunjangan kinerja daerah dalam setiap tahun tidak mempengaruhi kinerja. Kenapa? Ruhnya hilang, ruh pengabdiannya. Kenapa? Nilai-nilai ikatan sejarah masa kini dengan masa lalunya hapus. Pengabdiannya menjadi tidak jelas, arahnya pengabdiannya kemana. Sedangkan misalnya seorang raja walaupun palsu bisa membuat histeria para pengikutnya. Apa yang harus dilakukan oleh birokrat kita? Kenapa tidak meniru kecerdasan mereka? Kenapa tidak sekreatif mereka? Kenapa kepala dinas kebudayaan tidak sekreatif ratu yang tadi? Nah, sehingga kalau kemudian para arsitektur mulai belajar kembali pada situs sejarah kita, kemudian para penulis sastra belajar lagi pada sejarah kita, kemudian menciptakan birokrasi menjadi seorang sastrawan, jadi suratnya menjadi menarik. Kalimatnya menjadi kalimat pujangga, sehingga ketika seorang bupati, ketika seorang gubernur berkirim surat pada masyarakat, suratnya dibaca dengan baik. Kenapa? Karena susunannya karya sastra. Kalau surat sekarang birokrasi pasti dimulai dengan kalimat, disampaikan dengan hormat, semuanya rata. Atau masih mending disampaikan dengan hormat, dipermaklumkan dengan hormat, menganggap rakyatnya itu orang gila. Ini kan problem kita. Sehingga karena ini problem kita, bagi saya ini kan karena Mas Sujiwo Tejo agak kurang produktif. Jadi jarang sekali membuat pertunjukan teater yang menarik, drama yang menarik. Masyarakat kita sudah kehabisan tontonan yang menarik dan berkualitas. Jadi muncullah tontonan yang ada di Jawa Tengah, di Projo, dan di Jawa Barat, di Bandung. Tinggal yang menjadi persoalan adalah kalau ingin jadi raja, menurut saya siapapun berhak untuk mendeklarasikan diri menjadi raja, asal punya syarat untuk menjadi seorang raja. Dia itu punya kekayaan yang cukup, punya pengetahuan yang luas, sehingga deklarasinya memakmurkan rakyat, membagi hartanya, bukan mengut iuran. Karena rakyat udah bosan dengan iuran dalam setiap bulan. Kan ini yang menjadi problem. Kalau Sunda Empire apa tanggapannya, Mas Dedi? Ya, Sunda Empire itu. Ya, kalau dari sisi tata kalimat sebenarnya mengejar pada aspek falsafah ajaran Pajajaran Siliwangi. Yang disebut dengan Sunda itu adalah nilai-nilai ajaran yang mengajarkan tentang kearifan matahari, kearifan gunung, kearifan laut, yang melahirkan ajaran Tritangtu di Buana, yaitu melahirkan ajaran satu tata rasa, dua tata negara, yang ketiga tata buana. Dan itu sebenarnya ajaran lingkungan di mana manusia Sunda itu menganut falsafah papat kalima pancet, bersatunya diri dengan kesemestaan. Kalau begitu layak dong Sunda Empire di bawah di atas sebuah kerajaan di dari dunia. Sisi nilai, bukan teori-teori. Jadi kalau nilai ajaran kan Sunda mengajarkan tentang manusia itu sama, manusia setara, dan itu kan ajaran PBB. Manusia itu setara yang disebut dengan pajajaran, saamparan. Kalimat sa itu kalimat penyatuan. Manusia, Tuhan dan alamnya adalah satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Siapa yang bertuhan tidak boleh nebang pohon sembarangan. Siapa yang bertuhan tidak boleh mencemari sungai. Siapa yang bertuhan tidak boleh menebas batu. Dan ini yang menjadi problem di masyarakat Sunda secara umum, tidak memahami ajaran Tritangtu itu. Tetapi bukan wilayah teritori yang dikasih pangkat. Justru kepangkatan itu bertentangan dengan ajaran Pajajaran. Karena rajanya juga nggak punya istana yang megah, dia berkeliling. Dia kerajaannya di mana-mana kok. Pentagon aja di bawah dia. Kita lihat pemirsa.
Indonesia budak make motor, meuli udud, minuman, balik peting, pamarentahna cicing, eueuh tindakan. Tapi lamun aya kekerasan ka budak ribut sa alam dunya kabeh ngilu komentar. Ya, lamun hayang mere perlindungan ka anak Indonesia, lain uku urusan ayeuna dibawa ka balak militer, geura lindungi anak urang tinu korban motor, tinu korban mobil legend, tinu korban HP, tinu korban minuman keras, ciu, eksimer, geura benerkeun eta ku sarerea sia teh. Ningali tayangan aing manggeus tiba heula nguruskeun eta, tong boro jadi gubernur, keur jadi anggota DPRG aing mah kurang ngabubarkeun nu ieu kabeh, keur nganggur ge dibubarkeun, penambangan, penjualan eksimer, minuman keras, ciu ku aing dilawan kabeh baheula. Ayeuna komo ayeuna jadi gubernur. Lamun kuring hayang populer-populeran geus ku aing angarkeun bansos sing loba, bere duit sing loba, tapi kuring ngalobaan bansos, mere duit sing loba ka masyarakatna, teu ngarobah cara berpikirna, teu ngarobah cara bertindakna, aing geus ngamiskinkeun rakyat Jawa Barat. Rakyat Jawa Barat moal beunghar ku bansos. Rakyat Jawa Barat moal makmur ku dibere bantuan. Analisis kuring, jelema nu terus-terusan dibere bantuan lain maju, kalah kamingkin ambruk, di lemur ge ayeuna mah geus tong ngaramet. Naon ge meunang 10 kilo, kalah karedul. Narima bansos ngarariung, duit bansos make mayar Bang Emok. Lamun bansos terus make popolitikan, arek pemilu dilobaan bansos. Embung aing. Aing hayang urang Jawa Barat jadi raja di lemurna sorangan, tejati kasilih ku junti, leungit ciri ilang cara nu aya ukur bugangna. Aing hayang urang Jawa Barat lain tukang nyeman Bang Emok, aing urang Jawa Barat lain tukang minjeman pinjol. Aing hayang urang Jawa Barat jelema jara di sakola, tanginas, dedeuhan, ulasan asihan. Ieu aing hayang jadi maung ka. Teman-teman, tadi kita sudah mendengarkan pidato Kang Deddy Mulyadi yang mana itu di depan para menteri, para presenter di situ kumpul, dan di situ Kang Deddy didesak ya oleh pertanyaan presenter ini, teman-teman. Mana luar biasa ya. Dan jawaban Kang Deddy ya masya Allah gitu ya, semuanya terdiam ya, yang mana Kang Deddy dituduh sebagai ya memanfaatkan situasi lah agar bisa nyalon jadi gubernur atau apa. Nah, itu pikiran-pikiran negatif dari seseorang ya, yang seharusnya nggak boleh seperti itu ya. Islam mengajarkan ya kita nggak boleh berpikiran negatif ya kepada seseorang. Dan ya ini yang terjadi sekarang, alhamdulillah Kang Deddy terpilih. Ya mungkin berkat ketulusan Kang Deddy Mulyadi membantu orang yang kesusahan, orang yang sedang membutuhkan ya bantuan, apalagi agar cepat selesai permasalahannya. Ya seperti ini ya, diangkat derajatnya. Ya, kita jangan berpikir negatif bahwa ini membuat kepentingan pribadi atau apa ya. Ya jangan seperti itu ya. Kita diajarkan untuk positif kepada seseorang, teman-teman. Diajarkan agar kita berpikiran baik-baik ya kepada orang, jangan berpikiran buruk ya. Dan alhamdulillah ya, mungkin masya Allah ya Kang Deddy Mulyadi ya, kebaikannya itu sehingga beliau sekarang masya Allah ya, teman-teman. Dan semoga ya terus ya ada Kang Deddy selanjutnya ya, teman-teman. Dan Prabowo, para menteri pasti terkejut melihat ini, teman-teman. Oke ya, dan seperti itu, teman-teman. Jangan berpikiran negatif kepada seseorang. Terima kasih, sampai berjumpa di video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.